Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali ya. Saya akan mereview beberapa penugasan yang sudah rekan-rekan kerjakan terkait teknik penulisannya. Kita perhatikan dimulai dari judul Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktek Jual Beli Online via telepon atau internet. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita mulai menulis sebuah karya ilmiah, pastikan yang kita tulis adalah kata-kata baku. Jadi bagaimana caranya saat ini kita dipermudah dengan toolsnya Google. Kita tinggal pakai Google Suggestion, kita cari apakah kata-kata ini termasuk di dalam kata baku atau bukan. Nanti akan terdeteksi seperti itu ya. Bisa dicek kembali. Ini nanti akan saya berikan komentar pastinya. Oke, lanjut. Kita masuk ke poin pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat ya. Saya akan mereview beberapa besar yang sudah kakak kerjakan terkait teknik penulisan. Kita perhatikan mulai dari judul Hukum Ekonomi Syariah dan Praktek Jual Online ya telepon. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita mulai menulis sebuah karya ilmiah, pastikan yang kita tulis adalah kata-kata baku. Jadi bagaimana caranya saat ini kita dipermudah dengan toolsnya Google. Kita tinggal pakai Google Suggestion, kita cari apakah kata-kata ini termasuk di dalam kata baku atau ya kan ya bisa dicek kembali. Nanti akan saya berikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan ya. Di dalam pendahuluan ini saya mencoba untuk mulai membaca pastinya. Sekilas sangat terlihat sekali di mana di dalam penulisan ini bahasa asing belum dicetak miring dan juga untuk rata kanan kirinya belum rata kanan kiri tetapi masih rata kiri saja seperti itu untuk penulisannya. Nanti bisa diperbaiki di poin pendahuluan. Oke, pengguna internet dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan.
Berdasar hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) tahun 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia meningkat menjadi 79,5%. Dengan demikian, terdapat 221.563.479 jiwa penduduk terkoneksi dari total populasinya 278,6 juta jiwa. Itu berdasarkan sumber dari Kominfo 2024. Tingkat pengguna internet yang meningkat inilah yang kemudian turut andil dalam perubahan ekosistem gaya hidup masyarakat di berbagai aspek. Salah satunya dalam transaksi jual beli. Menurut data Kominfo, pertumbuhan nilai perdagangan elektronik e-commerce di Indonesia mencapai 78%. Tertinggi di dunia yang kemudian disusul Meksiko berada di peringkat kedua dengan nilai pertumbuhan 59%. Itu berdasarkan data Kominfo tahun 2019. Hal ini tentu terjadi bukan tanpa alasan. Fleksibilitas dan kemudahan sistem yang ditawarkan di era yang menuntut segala sesuatu serba cepat dan tepat menjadikan faktor efisiensi dijadikan alasan utama dalam memilih sistem transaksi, namun banyak juga masalah yang terjadi seperti penipuan, ketidaksesuaian produk antara gambar, deskripsi, dan yang dikirimkan. Persaingan harga yang kompetitif dan lain sebagainya ditambah dengan sistem pembayaran yang saat ini banyak menawarkan kemudahan yakni dengan kredit, lunak, atau yang dikenal pay later. Lantas, bagaimana hal ini ditinjau dari kacamata hukum ekonomi syariah? Bagaimana batasan transaksi yang masuk dalam ranah halal, mubah, haram, dan makruh? Untuk pengetikan sendiri, minim typo ya. Ini bagus. Tetapi yang perlu diperhatikan di poin ini adalah rata kanan kirinya. Setelah rata kanan kirinya, bahasa asing atau bukan bahasa Indonesia dicetak miring. Dipersiapkan untuk sumber referensinya. Sekarang kita masuk ke poin yang B. Pengertian jual beli dan syarat. Jual beli merupakan hal yang dihalalkan, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Di dalam kitab Hilfatul Ahyar, Syekh Taqiyuddin Al-Husni menjelaskan pengertian jual beli menurut Islam yaitu sebagai berikut. Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain, barter ya. Jadi adanya pertukaran barang dengan barang itu jual beli. Menurut Syekh Taqiyuddin Al-Husni. Selanjutnya, jual beli menurut syarak bermakna pertukaran harta dengan keperluan tasyaruf atau pengelolaan yang disertai dengan lafaz ijab dan qabul menurut tata aturan yang diizinkan sah. Lihat Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husni, Hifayatu Ahyar fi Hili Ghayati Al-Ihtisyar Surabaya Al-Hidayah 1993. Halaman 239. Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan terdapat 3 syarat jual beli, yaitu ada 2 orang yang saling bertransaksi mutahidain yang terdiri atas penjual dan pembeli. Adanya siwat atau lafat yang menunjukkan pernyataan jual beli antara lain lafat ijab dan lafat qabul. Dan barang yang ditransaksikan mahud alaih, unsur dari al-mahud alaih ini terdiri harga, zaman, dan barang yang dihargai, mutman. Menurut hukum Islam, sebuah transaksi syah terjadi menurut syarat berikut yang mana menurut keterangan Syekh Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husni dalam kitab Khiwatul Ahyar 239 sebagai berikut. Disyaratkan bahwa jual beli dilakukan oleh ahlinya, baik penjual maupun pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila, orang yang syafiah. Disyaratkan juga ada waktu memilih ikhtiar. Tidak sah jual belinya kecuali bila dipaksa dengan suatu hak seperti memaksa menjual hartanya untuk membayar hutangnya atau membeli barang yang diserahkan kepada lalu hakim terhadap murah adalah syah atas nama ada hak orang lain yang diperhatikan. Syah pula jual belinya seorang pemabuk menurut mazhab Syafi'i ya. Jadi ini memang mazhab-mazhab itu akan memberikan pendapatnya masing-masing.
Kita perhatikan kembali yang poin B ini ya. Jadi di poin B ini masih sama. Jadi di sini terlihat rata kiri saja. Penulisan bahasa asing belum dicetak miring. Terjadi penulisan yang tidak konsisten di nama Syekh. Silahkan dicek kembali ya. Oke, sekarang kita lanjut jual beli online. Jual beli online merupakan transaksi barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui internet, yang mana dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan pembeli dapat memilih barang yang diinginkan lalu membayar sejumlah harga tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang diperjualbelikan. Surahman 2019. Sebenarnya tidak ada hukum syariah yang mengatur tentang perdagangan online syariah. Karena perdagangan online di internet pada dasarnya adalah sebuah ruang bebas yang muncul atas semangat efisiensi dan semangat tanpa sekat. Itu dari sumber Ulum 2020 ya tahun 2020. Namun terdapat prinsip dasar etika bisnis yang harus ditetapkan yakni prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Yang mana semua itu berdasar dari Al-Quran, hadis, dan hukum yang disepakati para ulama fikih. Itu dari bukunya Esti Jayandono 2019. Kita mulai dari prinsip keadilan. Di prinsip keadilan, penjual harus berlaku adil kepada siapapun, baik pembeli baru maupun lama. Barang yang dikirimkan sesuai dengan ditawarkan atau divisualkan tidak rusak, cacat, dan pembeli membayar sesuai nominal yang telah disepakati. Prinsip kehendak bebas, yakni tidak adanya paksaan bagi pembeli dalam melakukan pemesanan barang. Semua dilakukan dengan kesadaran pembeli dengan sengaja menekan tombol check out sebagai tanda bahwa pembeli ingin melakukan pemesanan. Semisal pun pembeli ingin membatalkan pesanan, pembeli cukup melakukan pembatalan pesanan sebelum melakukan pembayaran. Jadi, pembeli memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi, pihak penjual pun diberikan kebebasan dalam memilih pesanan mana yang akan diproses. Penjual diberikan kebebasan menolak pesanan pembeli jika merasa tidak sesuai dan memberatkan pihak penjual. Hal ini ditunjukkan dengan kesadaran dan kesengajaan penjual menekan tombol terima pesanan jika penjual bersedia menerima pesanan dan menekan tombol tolak pesanan jika penjual tidak bersedia menerima pesanan. Tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam proses tersebut. Kita lanjut ke prinsip tanggung jawab. Yakni baik penjual maupun pembeli harus memenuhi kewajibannya. Bagi penjual hendaknya memberikan informasi dan deskripsi produk secara detail, menampilkan visual yang terpercaya, mengirimkan barang yang baik tanpa cacat dan tepat waktu. Begitupun dengan pembeli yang juga harus menyelesaikan pembayarannya baik, termasuk jika menggunakan fitur cash on delivery. COD tidak semena-mena menolak pembayaran sehingga merugikan penjual. Prinsip kebenaran. Di prinsip ini, yakni tidak ada kecurangan yang terjadi selama proses transaksi jual beli. Kedua belah pihak sama-sama ridho akan apa yang diturunkan dalam proses transaksi tersebut. Esti Jayandono 2019. Baik. Sekarang kita masuk jual beli merupakan sebuah transaksi yang diperbolehkan selama tidak melanggar aturan syariat. Konsep jual beli mengenai rukun dan syaratnya telah diatur dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Sehingga dari dalil itulah yang dijadikan rujukan dalam mengambil langkah dan solusi dari permasalahan yang ada. Jual beli online boleh dilakukan selama berpegang pada keempat prinsip, yakni keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Nah, di sini ada beberapa daftar pustaka ya. Dan daftar pustakanya ini, oke, or.id masih belum bisa ya Kak. Ini kan website ya, bukan punyanya pemerintah, bukan .go.id Kak. Terus untuk link yang Ulum Miftahul ini juga belum sesuai Kak. Oke ya, udah bagus, udah good sebenarnya pembahasannya. Kita ulas satu persatu ya. Di daftar pustaka sangat kurang sekali. Daftar pustakanya. Minimal 10 jurnal atau minimal 10 buku yang
Memang penulis bisa mengaksesnya. Website boleh jika .go.id sebagai tambahan saja websitenya. Pada dasarnya minimal 10 untuk sumber jurnal atau buku. Kita masuk di ini penulisan rangkuman materi. Rata kanan kiri. Rata kanan kiri. Kata baku dicek kembali. Oke, review yang terakhir pastinya adalah jumlah halaman minimal 15. Ini masih 4 halaman. Bisa ditambahkan ulasan atau pembahasan ya. Bisa ditambahkan pembahasan yang linear dengan topik yang didapat. Sehingga informasi yang akan disampaikan semakin jelas, utuh, komplit, dan lengkap pastinya. Mungkin itu ya untuk topik kali ini. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat rekan-rekan. Saya berharap memang kalian charge kembali semangatnya ya. Sukses selalu. Kita lanjutkan kembali di topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.